Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Elsa Ramadana, NPM 1102167, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Di sini saya akan membahas isi skripsi saya yang berjudul Analisis Strategi Pemasaran Syariah terhadap peningkatan penjualan busana muslim di Toko Cynthia Pasar Baru Kota Bandung. Latar belakang masalahnya ialah di Pasar Baru Kota Bandung terdapat toko yang menjual busana muslim seperti gamis dan gamis syariah yang bernama Toko Cynthia. Penjualan busana muslim di Toko Cynthia sebelum adanya pandemi COVID-19 memiliki alur penjualan yang naik turun. Namun, setelah adanya pandemi COVID-19, penjualan di Toko Cynthia mengalami penurunan yang sangat drastis. Hal inilah yang membuat saya sebagai penulis tertarik untuk meneliti bagaimana strategi pemasaran di Toko Cynthia serta ingin mengetahui apakah ada strategi yang mungkin belum dilakukan oleh Toko Cynthia sehingga terjadi penurunan pada penjualan busana muslimnya. Rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana strategi pemasaran busana muslim di Toko Cynthia Pasar Baru Kota Bandung. Yang kedua, bagaimana analisis strategi pemasaran terhadap peningkatan penjualan busana muslim di Toko Cynthia Pasar Baru Kota Bandung menggunakan metode SOAR. Metode penelitiannya, yang pertama, jenis penelitian yang saya gunakan kualitatif dengan menggunakan metode SOAR. Yang kedua, sumber data yang saya gunakan adalah data primer. Yang ketiga, jenis data yang saya gunakan adalah lapangan atau field research. Yang keempat, teknik pengumpulan data yang saya gunakan adalah observasi dan wawancara. Yang kelima, teknik pengumpulan data yang saya gunakan adalah data analisis. Hasil dan pembahasan itu ada dua indikator. Yang pertama, faktor internal. Faktor internalnya itu ada segmentasi. Nah, segmentasi ini dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, geografis. Nah, geografis menurut peneliti bahwa Toko Cynthia sangat geografis karena tempat tersebut terletak di Pasar Baru Kota Bandung dan sangat terjangkau oleh konsumen sehingga konsumen mudah untuk menemukan toko tersebut. Nah, yang kedua, demografis. Konsumen di Toko Cynthia kebanyakan berumur 30 tahun ke atas. Mayoritas konsumen di Toko Cynthia adalah perempuan karena di Toko Cynthia menjual gamis syariah dan gamis saja. Nah, yang ketiga, psikografis. Gaya hidup konsumen yang membeli Toko Cynthia tersebut dari menengah sampai ke atas. Ada saja yang menengah ke bawah, tapi itu hanya sedikit karena harga baju lumayan dari kisaran dari Rp230 sampai Rp250.000, tapi lebih banyak yang menengah ke atas dan karakteristik kepribadian konsumen ke penjual baik-baik saja. Tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti konsumen tidak terima perlakuan penjual ke pembeli atau konsumen tidak terima dengan harga yang dijual oleh penjual. Nah, yang keempat, perilaku. Nah, sikap konsumen ke penjual baik-baik saja seperti segmentasi psikologis, tidak ada yang aneh-aneh. Konsumen tahu masa tren gamis sekarang seperti apa atau model tren baru atau lama seperti apa. Nah, yang kedua, targeting. Target dari Toko Cynthia di tahun ini cukup membayar sewa toko, kebutuhan sehari-hari seperti sandang dan pangan, dan menggaji karyawan karena dengan keadaan sekarang penyerangan COVID yang sangat menyulitkan semua masyarakat yang ada di bumi. Toko Cynthia tidak bisa menargetkan pemasaran di tahun ini seperti apa, tapi diambil rata-rata 3 toko tersebut menargetkan minimal 150 juta per bulan, dan Toko Cynthia sudah mencapai itu. Kalau dibandingkan dengan tahun lalu, Toko Cynthia bisa mencapai 300 juta sampai 400 juta per bulannya. Nah, yang ketiga, positioning. Nah, Toko Cynthia banyak perbedaan dari toko busana muslim lainnya seperti produk yang ditawarkan oleh Toko Cynthia memiliki produk sendiri yang hanya ada di Toko Cynthia saja, tidak ada di toko lainnya, memiliki kualitas yang berbeda dengan toko lainnya. Nah, kalau faktor eksternalnya itu ada 5. Yang pertama, kekuatan tawar-menawar pembeli. Nah, setiap konsumen Toko Cynthia pasti berbeda-beda. Konsumen yang mengerti kualitas barang tidak akan menawarkan harga sampai jauh dari harga modal awal. Tetapi konsumen yang tidak tahu akan barang dan kualitas tersebut pasti akan menawarkan harga di bawah harga modal, dan penjual tidak akan menjual dengan harga di bawah modal awal kepada konsumen. Penjual juga tidak akan mau rugi menjual barang yang di bawah harga modal. Nah, yang kedua, kekuatan tawar-menawar pemasok. Nah, Toko Cynthia mempunyai 3 pemasok. Ketiga pemasok tersebut bisa dikatakan beruntung memiliki pemasok seperti Toko Cynthia, karena Toko Cynthia tidak akan menawarkan harga di bawah modal. Toko Cynthia juga memiliki produk sendiri, makanya tahu harga yang ditawarkan pemasok jauh dari harga modal atau tidak. Yang ketiga, produk pengganti. Produk pengganti di Toko Cynthia tidak ada. Toko Cynthia hanya menjual gamis syar'i dan gamis saja. Nah, yang keempat, masuknya pendatang baru sangat gampang dan mudah. Melakukan perjanjian kepada pemilik pasar baru, penyewa atau pembeli, toko harus melakukan pembayaran terlebih dahulu, membicarakan apa yang mau dijual, merenovasi toko, setelah itu ngedekor toko sesuai keinginan penyewa. Terakhir yang dilakukan penyewa memasukkan barang yang ingin dijual. Nah, yang
Kelima, persaingan sesama perusahaan dalam industri. Toko Cynthia hanya menjualkan produknya ke konsumen, tidak mengiklankan produknya, memberi diskon atau potongan harga, hanya murni menjualkan ke konsumen. Tetapi ada salah satu kompetitor toko Cynthia yang selalu ingin mencoba mencuri konsumen dengan menawarkan harga di bawah harga yang ditetapkan toko Cynthia. Kesimpulannya, toko Cynthia memiliki tempat yang strategis. Mayoritas konsumen di toko Cynthia yaitu perempuan. Toko Cynthia di tahun ini sudah mencapai target yang diinginkan serta sudah bisa memberi gaji karyawan dan memenuhi kebutuhan sandang dan pangan. Toko Cynthia memiliki produk sendiri dengan kualitas yang terjamin. Nah, itulah hasil dari isi skripsi saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.